ada jamaah warga yang juga hadir ke pondok, nanti juga online. Nanti insya Allah kami share linknya supaya bisa ikut gabung kajian kitab Sahih Muslim. Baik Bapak Ibu para jamaah, karena Ustaz Atim juga sudah gabung, mari kita mulai kajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala lahu minal asmaul husna was sifat wa asykaruhu ala ma asma asda'i minal in'ami wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha rafi'at darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadil himamil wal aliyat. Wassalim tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi seluruh anugerah oleh Allah. Pagi hari ini kita akan mengkaji pada edisi ke-35. Mari, karena waktunya juga sudah mepet. Ustaz Atim, monggo kajiannya dimulai dan diawali dengan dipersilahkan. Monggo Ustaz Atim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala khair khalqillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal haniya wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-mab'uth rahmatan lil alamin salatan tufarrij biha ma nahnu min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian kitab Al-Hikam yang hari ini kita akan membahas makalah yang ke-35. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat jasmani dan rohani. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenali satu persatu karena ada cahaya yang ada dalam wajah kita dan juga dikenali karena banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru kita, orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jauhkan kita dari berbagai
mara bahaya, dan kita anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ala hadiniyah biniyatin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Nah, mohon maaf terlambat mempersiapkan berbagai hal karena insya Allah hari ini mau ke Jakarta untuk manasik ya. Nunggu Bapak Ibu yang insya Allah hari ini akan ikut manasik ya, yang akan berangkat tanggal 21 insya Allah nanti sebelum zuhur saya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya manusia itu disuruh keluar dari sifat-sifat kemanusiaan. Yang mana sifat-sifat kemanusiaan itu yang bertentangan dengan sifat asli ya seorang hamba, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar supaya apa? Kalau bersih dari sifat-sifat manusia yang tercela, maka litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban, bisa ya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi namanya sifat sifat-sifat tercela. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas yang ke-35 ya. Membahas yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa sahwah. Ya. Ini Mas Nanda belum berhasil. Coba saya lihat kembali. Sebentar Mas Nanda ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwah. Ya. Asal atau pangkal dari setiap maksiat. Nah, lupa kepada Allah dan menuruti syahwat. Nah, ini. Jadi pangkal dari semua maksiat yaitu ghaflah. Ghaflah itu artinya apa? Ghaflah itu artinya lalai. Lalai di atas lain namanya ghaflah. Itu sebenarnya ingat, akhirnya ada sesuatu yang masuk pada hati kita, pikiran kita, akhirnya menjadikan lupa. Bukan tidak ada, lupa, ya namanya lupa itu. Tapi kalau lupa itu kan manusia, ini ghaflah, lalai, ceroboh, misalnya, ghaflah. Misalkan orang itu rajin ibadah, ternyata asik dengan mainan baru, akhirnya lupa kepada wiridnya, lupa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak hilang tapi tertutup, itu namanya ghaflah ya. Jadi tiap-tiap maksiat asal muasalnya itu adalah ghaflah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tatkala orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu waktu melarat, waktu nggak punya, itu kan rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Yang nggak pernah tahajud ya tahajud, yang tidak pernah baca Quran ya
baca Quran, yang nggak pernah ikut ngaji, yang nggak pernah, pokoknya semuanya dilakukan. Nah, dilakukan. Nah, yang seperti itu, ya, orang yang seperti itu biasanya dalam keadaan melarat itu justru ingat Allah, akhirnya rajin. Ya. Nah, begitu Allah berikan banyak harta, berkecukupan, itu akhirnya asik ya, asiknya itu tadi itu. Asik dengan pemberian Allah berupa rezeki, berupa jabatan, berupa kedudukan, itu namanya lalai. Lalai. Ya, nah, itu namanya ghaflah. Nah, kalau sudah lalai, itu yakin, hakul yakin, pasti lupa dengan yang memberi. Itu namanya lalai. Ya, kalau saya sering mengibaratkan itu begini, ada seorang istri minta dibelikan oleh suaminya HP baru, minta dibelikan mobil baru atau begitu sudah dibelikan, dia itu asik banget main HP-nya. Kadang diajak ngobrol sama suaminya itu nggak nyambung. Nah, yang seperti ini ghaflah, terbuai lah kalau terbuai, terhipnotis dengan apa yang dimiliki. Nah, itu namanya aslu kulli ma'siyatin wa ghaflah, ya. Wa ghaflatin wa syahwah. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwah. Kemudian penjelasan berikutnya, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. Apa itu? Ar-ridha anin nafsin. Ridho, ya, namanya ridho. Sudah masuk pada perangkap namanya maksiat, ya, karena asik dengan maksiat sehingga lupa kepada Tuhan, dan menuruti hawa nafsunya, itu yang disebut dengan adalah ridho dengan nafsu. Jadi kalau sudah nafsunya main itu asik banget, sudah lupa. Ya kayak anak kecil tuh. Jadi Imam Ghazali itu ketika mengibaratkan nafsu itu seperti anak kecil itu. Ya, anak kecil itu gimana? Misalkan sering guyonan itu, kalau anak kecil itu misalkan ya, ini di perumahan atau di kampung itu anak kecil ada, misalkan ada mainan apa saja pengen beli. Ada apa? Ada misalkan tok tok tok, pengen beli. Kalau kita lihat anak kecil diajak ke pasar atau ke mall itu, "Mah, belikan ini, belikan ini, belikan ini." Nah, mau beli apa? Semuanya mau dibeli. Yaitu nafsu itu seperti itu, ngerengek-rengek pingin ini, setelah ini dapat pingin ini, pingin ini, pingin ini. Ya kayak ibu-ibu di pasar itu. Ada menoleh ke kanan itu melihat piring. Ini piringnya agak bagus, beli, dimasukin. Terus ada lagi apa yang mau dibeli? Oh, ada celana, oh ini belikan anak saya. Itu begitu pula, loh kok banyak. Itu namanya nafsu. Itu namanya nafsu. Itu diibaratkan anak kecil. Nah, itu kalau orang tuanya itu tidak bisa, orang tuanya itu tidak mampu untuk mengendalikan, itu ya rugi nanti. Rugi. Sama, kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, itu artinya kita itu terbuai oleh nafsu kita dan ujung-ujungnya adalah menyesal. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa melakukan seperti ini? Kenapa? Ya namanya penyesalan itu kan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, pembukaan. Ini ya, ini nafsu. Namanya aslu kulli ma'syatin wa ghaflatin wa syahwa ar-ridha anin nafs. Ridha. Makanya untungnya punya guru, untungnya punya teman yang baik. Itu mengingatkan. Nah, kita sebagai orang tua, kalau sudah tahu seperti ini, kalau ada anak minta ini, jangan langsung, oh nggak apa-apa nak, cukup ayah, cukup orang tua yang susah, kamu nggak usah ikut susah-susah. Oh itu telah memanjakan nafsunya. Nah, itu begitu gede nanti maksiat. Apapun akan segera dilakukan. Karena apa? Sudah dimanjakan sejak kecil. Kalau ada anak saya pingin ini, enggak, jangan. Atau kita arahkan dengan cara-cara kita agar supaya apa? Dia itu terhindar menikmati keinginannya. Karena kalau setiap apa yang diinginkan itu dipenuhi, wah itu bahaya. Bahaya. Sama. Itu namanya ar-ridha anin nafsi. Ridha terhadap nafsunya. Padahal nafsu itu menurut Al-Quran, innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu orientasinya itu berbuat buruk. Nggak ada nafsu, misalkan nafsu saya itu ingin sekali ke masjid.
untuk beribadah nggak ada, itu bukan nafsu. Itu nggak ada ceritanya orang yang ketagihan ke masjid, nggak ada itu. Kita harus melawan nafsu kita itu supaya ke masjid. Itu namanya melawan nafsu kita. Makanya Al-Quran itu mengajari wa amma man khaufa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu. Mudah-mudahan kita bisa mengelola nafsu kita. Makanya nafsu itu nggak boleh dihilangkan, nggak boleh. Biar keren sebagai manusia itu. Biar ada bedanya dengan malaikat. Kalau malaikat itu nggak punya nafsu, nggak asik jadi malaikat, katanya para ulama seperti itu. Karena apa? Sejak diciptakan malaikat itu sudah taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada tantangan, nggak ada. Sampai ada cerita itu malaikat ingin menjadi manusia. Malaikat ingin menjadi manusia. Jadi malaikat itu ingin menjadi manusia karena dianggap manusia itu manusia itu kira-kira menurut malaikat itu kok bermaksiat, kok ini dan itu padahal malaikat itu kan la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena desain perangkat lunak dan perangkat kasarnya malaikat itu taat. Kalau manusia diberi dua sisi, taat dan maksiat. Di dua sisi dia itu diberikan perangkat itu tertarik pada dunia, tertarik pada lawan jenisnya. Ini manusia punya. Nah, keinginan itu diperintah oleh Allah untuk di-manage dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjatuh pada perkara tersebut. Begitu malaikat akhirnya diberi nafsu, turun ke bumi, langsung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kisah cerita namanya Harut dan Marut itu tadi. Karena itu ternyata berat menjadi manusia itu. Makanya orang yang sudah mampu menahan nafsunya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Karena Pak sudah mampu. Orang yang sudah menundukkan nafsunya namanya orang yang mempunyai peringkat tertinggi, yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nggak ada ceritanya manusia misalkan ahli ibadah terus, itu nggak ada. Pasti ada pingin ini, pingin ini, pingin ini gitu. Ya karena memang pribadi manusia itu diberikan software namanya itu nafsu tadi itu. Makanya kalau kita berdoa itu bukan hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan dan iblis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ada min syarri nafsi, dari keburukan nafsuku. Min syarri nafsi. Jadi kadang keburukan yang muncul dari kita itu lebih jahat daripada yang digoda oleh setan. Itu coba kalau sudah menguasai seorang yang sudah menjadi penguasa, itu semuanya akan disikat habis kalau menghalang-halangi kekuasaannya. Orang nggak peduli dia itu siapa, keluarga pun disingkirkan. Bukan hanya itu, kadang anak dan istrinya itu diusir. Itu kalau dia, tapi ini di di negara-negara kerajaan ya. Kerajaan, misalkan ada konflik, misalkan Raja Arab Saudi, ini pamannya di ini dengan itu sampai di publik, kemudian ada yang itu karena seperti itu nafsu namanya, nafsu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu kita. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwa ar-ridha 'anil nafsi, ridha terhadap nafsunya. Wa aslu kulli ta'atin, ya, dan tiap-tiap taat wa yaqdah iffatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Sebaliknya dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan dan kesucian adalah engkau tidak ridha terhadap hawa nafsu. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu benci hati, ya Allah, kenapa sih saya melakukan ini? Padahal saya nggak ingin. Langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tadi kan menikmati. Nah, kalau ini enggak, tidak ridho.
Ya, tidak ridho. Kenapa saya jatuh? Ya Allah. Itu langsung hatinya itu protes kan. Hatinya protes. Itu namanya tidak ridho. Nah, makanya di sini wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Ini kan menarik di sini. Dan apa namanya? Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Di sini disebut asal dari setiap taat. Nah, taat kita kepada Allah yaitu ingat pada Allah dan kesucian diri adalah engkau tidak ridho terhadap hawa nafsumu. Jadi orang yang seperti ini betul-betul mampu melawan dirinya, menawan hawa nafsunya. Misalkan orang tertarik kepada yang namanya manusia itu misalkan ya Mas Tholib atau Mas Nanda itu tiba-tiba lihat orang ini kok lebih cantik dari istri saya, tapi dia kok kelihatannya mau dengan saya. Oh itu kita harus mengingat, oh ini tidak halal. Oh itu akhirnya berlawanan kan dengan hatinya. Berlawanan dengan hatinya. Nah, namanya itu adamur ridho. Yang kalau atasnya berbeda. Ini kelihatannya kok lebih cantik dari istrinya, kok mau. Nah, akhirnya menikmati. Kenalan, kemudian mengikuti. Itu namanya dia itu akan menjadi pangkal. Tapi kalau ini, itu pasti akan melawan. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarrin nafsi. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari syarrin nafsi, dari keburukan nafsuku. Karena namanya manusia itu pasti punya, nggak ada manusia terus lurus terus, pasti ya ceglong, ya kadang menggok dan lain sebagainya. Itu namanya manusia. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Nah, kalau seperti itu namanya adamur ridha minka anha. Itu berarti kalau sudah seperti itu akhirnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita, ya, ulama kita yang mengajarkan itu kadang kenapa sih sampai bercanda sampai larut malam? Itu sebenarnya melawan maksiat. Bercanda ngopi sampai hampir pagi. Itu sebenarnya kalau kita pandang dari sudut pandang lain, itu pada malam hari itu dia itu tidak maksiat, tidak dugem, tidak berzina, tidak minum minuman keras. Itu kan keren seperti itu. Yang seperti ini kan cara pandang seperti ini juga harus kita bangun dalam konstruksi berpikir kita. Kalau tidak seperti itu, begitu tidur baru baru bangun jam 4, alhamdulillah semalam tidak maksiat. No, berarti tidur itu melawan maksiat. No, itu keren karena apa? Ada ilmunya. Soalnya kalau mata itu terbelalak, itu akhirnya pingin ini, oh iya, nggak bisa tidur, akhirnya kelayapan, keluar ini dan itu akhirnya apa? Jatuh pada maksiat. Maka tidur pun akhirnya menjadi ibadah karena pada malam itu dia itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat aslu kulli ma'syatin wa ghaflatin wa syahwah ar-ridho nafs. Ridho ya dengan nafsunya, kalau ini tidak ridho, yang kedua tidak ridho dengan nafsunya. Wala in tashab jahilan la yarda an nafsi khairun laka min an tashabba aliman yarda an nafsihi. Nah, di sini ada keterangan bersahabat dengan orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk pada hawa nafsunya. Orang yang tidak mengerti apa-apa, lugu kan, waktunya ibadah ya ibadah, ya waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur ya tidur, nggak bisa baca Quran ya ikut-ikutan, nongkrong bareng di situ. Nah, mereka itu jahil, tapi tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian itu lebih baik daripada berteman orang yang berilmu, tapi dia itu menuruti hawa nafsunya. Ilmunya digunakan untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, bahkan pengikutnya kadang diplokoto. Nah, plokoto itu apa ya? Dimanfaatkan untuk ketenarannya, dimanfaatkan untuk popularitasnya, dimanfaatkan untuk memperkaya diri, dimanfaatkan untuk mencari. Pokoknya kamu kalau tidak mau menikah dengan saya, kamu kualat. Loh, ini apa-apaan seperti ini? Kan ada yang seperti itu.
Kamu kalau tidak taat kepada saya doakan kamu tidak sukses. Loh, nakut-nakuti. Mencari uang misalkan ini air ini berkah. Kamu kalau nggak minum seperti air yang saya doain. Nah, ini kan macam-macam seperti ini. Karena apa? Dia itu akhirnya orang yang menuruti hawa nafsunya. Disuruh taat pada dirinya, disuruh manut pada dirinya. Kamu kalau nggak taat, saya doain celaka. Nah, yang seperti ini kan, tapi ya ada namanya manusia yang sejak dulu hingga sekarang kan orangnya macam-macam. Maka orang yang bodoh yang kita teman itu jauh lebih bagus daripada teman yang seperti ini. Kadang memanfaatkan umat, jamaah saya sekian banyak. Saya dapat apa kalau mendukung kamu? Nah, ya seperti ini kan sering terjadi. Biasanya setiap 5 tahun sekali ya. Setiap 5 tahun sekali, setiap pilkada katanya, pilkada dan pilwali. Sehingga ada guyonan begini, apa bedanya pilkada dengan pilkabi? Kalau pilkada itu kalau jadi lupa, kalau pilkabi kalau lupa jadi. Itu apa guyonannya. Jadi kita dilarang wala intashab jahilan ya. Wala intashaba jahilan la yardu an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yardu an nafsi. Terus fa ayyu ilmin li alimin yardu an nafsi wa ayyu jahlin li jahil la yardu an nafsihi. Nah, kemudian di sini apa artinya ilmunya orang alim yang ridho akan nafsunya dan apalah bahaya kebodohan orang bodoh yang tidak ridho akan nafsunya. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ya, terus kita lanjutkan. Nah, ini di situ ada istilah maksiat ya. Maksiat itu ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin. Ini sering saya sampaikan. Maksiat zahir itu ya maksiat mata, maksiat hidung, maksiat telinga, kaki, anggota tubuh ya, panca indera kita. Kemudian kalau maksiat batin itu maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang kaitannya dengan hati. Misalkan orang bisa baca Al-Quran, tapi tujuannya untuk mencari uang. Ya, secara zahir bagus. Secara zahir bagus. Tapi justru itu keburukan yang tidak bisa ditolerir karena tidak bisa kita itu mengenali kalau sudah masuk di dalamnya itu asik. Ternyata Al-Qur'anku jadi duit, tahajud saya jadi duit, jamaah saya jadi duit. Nah, itu yang seperti itu kan membahayakan. Ini akan merusak agama. Seperti yang kemarin saya ceritakan itu, semua masjid berlomba-lomba memberikan makanan yang ternikmat dan terlezat, akhirnya merusak hati orang-orang yang akan ke masjid. Memilih, ternyata masjid yang pengurusnya nggak punya uang, itu paling sedikit jamaahnya. Karena apa? Tidak bisa menyediakan rawon, tidak bisa menyediakan pecel, tidak bisa, karena banyak yang tidak bisa disediakan. Dari segi yang lain tidak bisa menyediakan wifi. Nah, sehingga masjid yang ramai adalah masjid yang mampu menyediakan wifi, masjid yang mampu menyediakan rawon, masjid yang bisa menyediakan, akhirnya masjid itu kan nilainya itu akhirnya makanan. Lu itu kan bahaya. Nah, itu bagian dari maksiat batin. Ya, maksiat batin. Nanti kalau tidak ada makanan lagi, apakah kira-kira orang mau ke masjid? Nah, itu pertanyaannya. Makanya kadang ada masjid yang biasa-biasa di desa itu, ya yang jamaah itu yang tua-tua, muadzinnya itu yang tua, apalagi subuh Allahu Akbar. Tapi itu bertahun-tahun tidak pernah berubah. Itu lebih dicintai karena apa? Semua yang datang itu murni, ya, ingin syiar, ingin menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya batin ya tidak diketahui. Terus bagaimana supaya tahu? Nah, pernah saya sampaikan, maksiat batin itu yang tahu itu kadang guru kita. Nah, contoh, dulu ada orang yang sering mengucapkan tasbih, subhanallah. Ternyata kemudian gurunya marah. Kamu tasbih itu bukan mensucikan Allah, kamu merasa suci. Misalkan astagfirullah. Kamu beristighfar itu bukan karena kamu merasa berdosa, ingin dilihat lisanmu tatkala beristighfar oleh orang lain. Sebab orang beristighfar itu dalam keadaan sunyi, misalkan ya Allah astagfirullah, saya mohon maaf ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Itu di
keheningan malam, di kesunyian, bukan di tempat yang ramai. Nah, yang seperti ini kan ya adanya di batin kita, ya, adanya di batin kita. Itu dua jenis maksiat, ya. Kita lanjutkan. Pengertian maksiat apa sih? Maksiat itu sendiri berasal dari kata Arabnya, itu bahasa Arab maksiyah, yang artinya adalah menentang, mendurhakai, melanggar, dan membangkang. Artinya jika kita durhaka kepada Allah dengan melanggar larangan-larangan, aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, maka otomatis kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya. Wa may ya'sillaha wa siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Maka kita ada aturan begini. Kalau kita melakukan, ini sering saya lakukan dan saya tidak akan bosan. Kalau kita itu jatuh pada maksiat yang dilarang, kita harus mengakui kepada Allah itu adalah kelemahan saya. Tapi kalau kita mendapatkan anugerah Allah, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, jangan pernah itu mengakui itu milik kita, itu prestasi kita, jangan. Makanya Imam Abu Hasan Asyadili itu mengajarkan itu di makalah-makalahnya itu, kalau kita bisa ibadah itu kita harus matur kepada Allah, ya Allah terima kasih kau takdirkan aku bisa ibadah. Bukan sebaliknya, ini kalau bukan saya nggak bisa, bukan seperti itu. Tapi kita terima kasih Allah telah memberikan atau menggerakkan hati kita bisa beribadah. Tapi kalau maksiat beda. Jangan sampai kita, kenapa kamu maksiat? Loh, ini kan takdir Allah. Ini kan takdir Allah. Tidak seperti itu caranya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya kita memohon kepada Allah, ya, bahwa manusia itu lemah. Akhirnya ada muncul pengakuan bahwa kita itu adalah manusia tidak berdaya, manusia yang lemah dan tidak berdaya. Nah, sehingga kalau kita mengakui seperti itu, Allah akan berikan ampunan. Terus lanjut. Ada istilah ghaflah. Ma makna ghaflah? Ghaflah artinya adalah hati yang lalai sehingga hati sudah lupa. Ghaflah misalnya itu akan memancar kepada mata kita, lalu kita telingakan ke mulut kita sehingga seluruh perbuatan selalu diliputi oleh nafsu. Nah, ghaflah itu lalai, ya. Namanya lalai. Ya, ghaflah ya, ya pokoknya lalai. Makanya kita memohon agar supaya tidak jatuh pada perbuatan ghaflah, lalai, diamanai sholat, diamanai puasa, lalai, itu namanya ghaflah. Jadi makna singkat itu ghaflah itu adalah lalai. Terus kita lanjutkan. Kemudian ada istilah lagi syahwah. Syahwah itu keinginan atau hasrat, seperti seorang yang terdorong memiliki banyak harta, mencintai lawan jenis, berkuasa, jika tidak dilandasi ilmu akan menjadi malapetaka dan akan menjadi pangkal dari maksiat. Namun jika hasrat itu dilandasi dengan ilmu dan mendapatkan minus seorang guru, maka syahwat itu akan berubah menjadi niat yang baik. Maka cara dan tujuan benar sesuai dengan tuntunan agama, maka bukan lagi disebut dengan nafsu syahwat, melainkan azimah, ya. Misalkan kita pingin ini, saya pingin misalkan orang pingin jadi penguasa. Itu kalau tidak dilandasi agama, itu akan menjadi petaka karena itu adalah syahwat politik. Tapi kalau dilandasi dengan niat, nah saya kalau jadi gubernur, saya akan bikin aturan-aturan tentang perda, misalkan anti narkotika, misalkan anti narkotika, kemudian hukuman terhadap seorang koruptor, itu akhirnya menjadi baik karena apa? Landasannya agama. Landasannya itu agama. Nah, tapi kalau tidak ada landasan agama, akhirnya ya menjadi penguasa, akhirnya kalau berkuasa itu ya akhirnya ya
negatif, tapi kalau kita niatnya baik, insya Allah menjadi baik. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Ini saya dapatkan dari seorang seorang tokoh besar. Ini contoh, dan saya baru mendengar ini. Dulu ada Menteri Agama namanya Kiai Maskur. Mungkin Bapak itu pernah mendengar Kiai Maskur, Menteri Agama di zaman pemerintahan Bung Karno. Dan itu orang Malang, ya orang Malang. Namanya Kiai Maskur. Pendiri, kalau nggak salah, pemimpin pasukan perang Laskar Sabilillah. Namanya Kiai Maskur. Nah, ketika beliau itu menjadi Menteri Agama, beliau yang mencetuskan libur hari Minggu. Kemudian ada salah satu orang, ya satu orang itu datang kepadanya, dan orangnya itu masih hidup, usianya sekitar 80 tahun. Kapan hari saya ketemu, beliau cerita begini, saya itu menentang apa yang disampaikan oleh Kiai Maskur. Karena apa? Beliau menentukan libur di Indonesia itu hari Minggu. Padahal pada saat itu pemerintah, pada saat itu partai-partai politik pada waktu itu meminta, ya, partai politik Masumi dan sebagainya, meminta libur itu harus hari Jumat karena sesuai dengan tuntunan agama. Tapi Kiai Maskur enggak, libur harus, akhirnya ditekan Menteri Agama itu liburnya hari Minggu. Beliau mengatakan begini, di Al-Quran itu ada perintah sholat, ya, ada perintah berdagang hari Jumat. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, kemudian kalau setelah sholat Jumat, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah sholat itu segera menyebar. Itu kan berarti hari Jumat itu boleh bekerja, berarti tidak libur. Maka orang ini menentang karena kenal. Enggak begitu, karena di mana-mana di Arab itu ya liburnya hari Jumat, enggak hari Minggu. Akhirnya sekian tahun lamanya, sudah 20 tahun mungkin, 30 tahun. Orangnya kan masih hidup. Saya tanya, saya itu kagum dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Maskur. Pada waktu itu saya tentang, ternyata saya pahamnya hari ini. Pahamnya yaitu tahun 2000-an. Loh, apa saya tanya? Begini, coba pada waktu itu semua partai politik Islam itu setuju hari liburnya itu Jumat. Nggak kebayang kan, setiap pasar, ya, setiap setiap pasar, kemudian setiap tempat-tempat besar, mal dan lain sebagainya, ya, itu akhirnya kalau liburnya liburnya hari Sabtu, liburnya hari Jumat, ya, gak kebayang kan. Ternyata Kiai Maskur akhirnya menentukan hari Jumat. Akhirnya coba lihat, setiap masjid yang ada di mal, di pasar ada masjidnya. Baru nggak? Oh iya, bener. Coba kalau nggak hari Jumat, itu yang ada mungkin gereja itu. Oh, itu baru ngehnya itu baru 50 tahun kemudian, coba. Oh, itulah pikiran para ulama itu beda ya. Oh iya, seandainya dulu waktu itu ditentukan hari Minggu tetap kerja, mungkin gereja itu ada di seluruh pasar-pasar, ada di mal-mal itu ada, kemudian di kampus-kampus itu ada. Karena apa? Alasannya apa? Kan hari Minggu kerja. Hari Minggu kerja, saya harus ke gereja. Berarti hari kerja itu tetap harus. Itu baru mikirnya, ya Allah, itu betul luar biasa itu Kiai Maskur itu. Nah, itulah cara berpikir ulama itu beda loh dengan orang biasa itu. Rasanya itu baru sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin nggak pernah berpikir seperti saya, itu baru aja dikasih tahu oleh orang langsung yang pernah berjumpa dengan Kiai Maskur itu. Itu yang salah satu Menteri Agama dari Malang, itu mertua dari Kiai Muhammad Tolha Hasan, menantunya jadi menteri juga. Itu Menteri Agama di era Gus Dur yang mendirikan Unisma pada waktu itu, ya, yang mendirikan Masjid Sabilillah yang saya masuk di dalam. Ya, ini otaknya para ulama itu desain-desain yang khusus, ya, berbeda dengan zaman-zaman sekarang.
Dan itu pada waktu itu tatkala menentukan itu bukan landasan nafsu, tapi itu jangka panjang. Dan akhirnya kita yang menikmati. Ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dari Kiai Maskur. Terus kita lanjutkan. Sumber maksiat, sumber dari maksiat adalah bangga diri. Nah ini, bangga itu namanya ujub. Kemudian menjadi bahasanya takjub. Merasa dan menganggap diri, bersih diri, takjub terhadap diri sendiri, sumber maksiat. Dan sumber dari sifat-sifat tercela, yaitu barang siapa yang merasa baik, bersih dari bersih diri, maka berkuasalah atas dirinya kelelahan, kelalaian. Jadi misalkan, ternyata saya hebatnya, ternyata saya, oh ternyata saya cucu Nabi. Wah itu ya lagi rame sekarang. Akhirnya apa? Memunculkan orang lain itu kasta kedua. Dan ini kan bahaya. Padahal Islam diterima, Nabi itu menghapus kasta. Nabi itu baik dengan Bilal bin Rabah, Afrika. Nabi Muhammad SAW dirawat oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman itu orang dari Afrika. Jadi yang merawat Nabi sejak Rasulullah ditinggal ibunya itu adalah orang Afrika. Namanya Ummu Aiman. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ummu Aiman, ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Artinya apa? Nabi kita tuh nabinya orang banyak yang tidak membedakan kasta-kasta. Sehingga nggak boleh, saya keturunan jenderal, saya keturunan Raja Majapahit, saya keturunan Prabu Siliwangi, saya keturunan Nabi. Itu hendaknya dikesampingkan biar tidak melahirkan kesombongan. Nanti kalau adu nasab, saya juga keturunan Nabi Adam, semuanya keturunan Nabi akhirnya. Saya saya keturunan Raja Singosari, saya keturunan Ken Arok. Itu akhirnya yang dibanggakan itu orang tuanya masing-masing. Kan bahaya itu. Maka betul Rasulullah SAW mensetarakan, yaitu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain kecuali keimanan dan ketakwaannya. Makanya ada aturan sholatnya seorang juragan sah kalau makmum di belakang seorang budak. Nggak boleh misalkan saya ini keturunan Nabi, kamu harus sholat di belakang saya. Enggak. Bahkan Nabi pernah sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Sholat. Itu satu-satunya sahabat. Rasulullah bilang begini. Ini kan menarik bahwa Nabi itu luar biasa. Memang Nabi asli ya. Jadi suatu saat itu melakukan perjalanan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah SAW bilang begini, orang yang paling bagus itu orang yang sholat tepat waktu, sholat pada waktunya. Suatu saat kira-kira Rasulullah itu di toilet atau apa, itu nggak datang lama sekali. Pas masuk waktu sholat, akhirnya Abdurrahman bin Auf itu sholat dan menjadi imam. Nah, begitu menjadi imam sudah kadung di depan, Rasulullah datang. Nggak mau mempersilakan Nabi. Sudah nah, akhirnya dipuji. Ya begitulah orang sholat tepat waktu berarti mengikuti apa yang telah saya sampaikan. Akhirnya itu menjadi kebanggaan saya pernah menjadi imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tapi Nabi tidak marah. Coba kalau misalkan ada imam besar sekarang ya, ada imam besar, kemudian nggak datang-datang, ada orang tiba-tiba datang menjadi imam, pasti tersinggung itu. Saya ini imamnya, kok kamu menjadi imam? Mau itu aja saya pernah diceritani, ada teman-teman itu bercerita. Ini ya di Arafah, di Arafah itu loh, khutbah Arafah. Itu sampai bertengkar antara pembimbing haji. Saya yang khutbah, ya Allah, ini harus menghancurkan egonya masing-masing, kok malah bertengkar merasa dirinya lebih berhak. Ya, itu yang tidak etis ya. Makanya Islam itu agama yang egaliter, agama yang menaruh kesetaraan, tapi tetap saling menghormati bahwa ilmu itu di atas segala-galanya. Kalau menghormati orang yang berilmu, insya Allah menjadi ahli surga.
Seperti dawuhnya Mbah Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqiqul Qaul Al-Hadits fi Syarh Lubabil Hadis, siapa yang mencium siapa yang memuliakan orang alim, kata Rasulullah, sama dengan memuliakan diriku. Siapa yang memuliakan diriku sama dengan memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka surgalah tempatnya. Jadi kita ya biasa ada orang Sunda, orang Sunda, orang Jawa, semua sama. Ada yang hidungnya mancung, pesek, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan. Sampai kadang karena terlalu apa namanya? Terlalu takut dengan orang yang hidung mancung, itu orang Bangladesh pun dianggap habaib, dicium. Ternyata orang Bangladesh, padahal di sana itu supir bis. Sampai ada guyonan begini, orang berangkat haji di Mekah itu kan hidungnya mancung-mancung, ya pakai jubah, ya pakai ini. Terus ada orang Bangladesh di sana kerjanya nyapu, ya bersih-bersih. Ada yang menjaga toilet, itu kan pakai jubah kalau dingin itu. Ada seorang ustadz, ini guyonan yang menggelitik ya, ke toilet, begitu ke toilet, kemudian begitu keluar salaman sama tukang sapu itu tangannya dicium, terus bilang ke temannya, ternyata orang Arab itu kiai semua ya, semuanya pakai jubah, padahal itu tukang sapu. Karena apa? Ya karena tidak mengetahui ini makanya kalau orang berilmu itu kita hormati karena ilmunya. Jangan karena hidungnya, jangan karena jubahnya. Bisa jadi orang hafal Quran tapi pakai celana jin, karena apa? Untuk melindungi agar supaya tidak dituduh sebagai penghafal Quran. Itu kita tidak tahu. Makanya ilmu itu nomor satu ya. Apalagi ilmu itu melekat pada keturunan Nabi Muhammad itu top. Tapi kalau yang lain itu yaitu ilmu yang melahirkan akhlak. Jadi nggak boleh kita misalkan, wah saya keturunan Siliwangi, keturunan Brawijaya, ya, keturunan Turki Utsmani, ya, itu nanti menjadi halu. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Nah, maka di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku jangan merasa bersih. Allah itu tahu tingkat keimananmu itu seperti apa. Ya, jangan merasa lebih ganteng, lebih pintar, lebih rajin, lebih. Allah itu tahu. Bisa jadi kita ganteng, besoknya itu kena stroke langsung penceng, nggak bisa. Bisa jadi besok berkuasa langsung di demo langsung turun. Bisa jadi hari ini mulia kemudian besok diruntuhkan oleh kita tidak tahu. Maka artinya apa? Kita biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Terus lanjut. 3 perkara yang menghancurkan diri sendiri, salasun muhlikat ya. Rasulullah SAW berkata 3 perkara yang membinasakan diri sendiri. Apa itu? Kebakhilan yang ditaati. Jadi pelit itu dia tuh taat pada kepelitannya. Dia merasa kerja keras, pelit itu sudah menjadi gaya hidupnya. Wah, kalau nggak pelit bukan saya. Oh, ini milik saya sendiri. Itu orang yang terperangkap pada kepelitan. Itu berarti orang yang binasa. Terus hawa nafsu yang diikuti. Pingin apa harus diikuti. Pingin makan, pingin ini. Itu namanya orang yang terperangkap pada nafsunya. Yaitu yang ketiga yaitu takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Wah, ini ini 3 hal dan mudah-mudahan Allah menghindarkan dari ini semua. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Thalib. Atau Mas Nanda. Terima kasih Ustaz. Mungkin Pak Thalib sedang berhalangan. Ada keperluan. Ya. Terima kasih Ustaz. Hari ini kita belajar hawa nafsu. Ini ada satu pertanyaan pembuka dari saya Ustaz. Karena nafsu ini sudah ada di dalam diri kita. Dan tadi Ustaz mengatakan bagaimana mengelola. Ini tipsnya untuk mengelola nafsu ini seperti apa Ustaz?
Ya. Bagaimana mengelola nafsu? Nah, jadi begini ya. Nah, nafsu itu kan mesti ada. Nggak ada orang nggak punya nafsu. Justru nggak asik kalau nggak punya nafsu. Karena nggak punya daya tarik kan. Mau makan nggak nafsu. Allah itu berikan nafsu itu untuk dikelola. Nah, jadi pelangi itu indah itu karena warna-warni. Coba kalau semuanya itu putih ya nggak indah. Makanya manusia itu pingin ini, pingin ini, pingin ini. Nah itu bagaimana keinginan itu disandarkan dengan niat yang baik. Misalkan pasti namanya pria wanita itu tertarik untuk untuk menikah. Tapi kan nggak boleh menikah dengan semua orang. Yang saya bahasakan itu saya menganggap tidak boleh loh menikah dengan teman sekelas. Loh, kenapa? Ya masa satu kelas dinikahi semua ya nggak boleh. Nah, itu artinya begini, orang itu pasti tertarik ini dan itu, tapi kalau dilandasi nafsu, ya pasti ada menikah. Menikah itu Nabi memberikan batasan sampai 4. Itu karena apa? Karena itu dibolehkan. Nah, supaya selamat yaitu kelola keluarga itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah selamat. Nggak ada misalkan aku nggak tertarik sama sekali, oh berarti perlu dibawa ke rumah sakit. Justru nafsu itu bagaimana kita kelola dengan sebaik-baiknya akhirnya menjadi tangga kita untuk mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kaya, pingin ini, nggak apa-apa, punya mobil ini dan itu. Seperti Utsman bin Affan, menjadi kaya bukan untuk dirinya sendiri, tetap hidupnya zuhud biasa-biasa saja. Kaya tapi zuhud. Belajar ilmu ini dan itu bukan untuk dipamerkan, untuk diamalkan. Itu namanya apa ya? Namanya proporsional ya, proporsional. Karena memang nafsu itu innan nafsa la'amaratun bisu. Nah, karena sudah tahu itu ketika kita akan melakukan oh ini buruk, kita ingat oh iya. Berarti jangan sampai kita itu menuruti nafsunya. Nah, satu-satunya cara untuk menghindari seperti itu rajin-rajinlah puasa. Puasa sunnah tadi itu. Soalnya kalau sudah puasa itu lemes, ngantuk, itu keinginan apa itu enggak, itu sudah otomatis akan turun. Lemes, mau kemana? Mau ke mall, ngantuk. Mau kemana? Aduh nggak kuat gitu. Coba kalau makanannya masuk semua, sehat, kuat, ini enak, akhirnya lupa pada. Itu satu-satunya cara yang paling mujarab yaitu banyak berpuasa. Tujuan puasa bukan bukan diet ya, tapi niat karena Allah, maka secara otomatis nanti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nafsunya akan terkendali. Gitu. Pokoknya rajin puasa, sholat malam, dan sering bercanda ya, bercanda positif. Bercanda itu akhirnya menghibur hati. Oh, Pak Tolib. Baik, saya ambil alih lagi. Okay. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi membedakan antara nafsu dan hasrat, apa bedanya? Mohon penjelasan. Pertama, yang kedua, bagaimana menghindari bisikan setan untuk yang mengajak maksiat. Kemudian terkadang kita ini kan sering mendengar adzan. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa sholat yang baik itu adalah yang pada waktunya, di awal waktu, istilah begitu ya. Cuman kadang kita sering mendengar adzan dan tahu kita harus sholat, tetapi ada bisikan yang ingin menunda sholat itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara untuk melawan ini, melawan bisikan-bisikan seperti ini? Monggo dipun tanggapi. Terima kasih ya. Ada ini masalah waktu sholat ya. Waktu sholat itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ya. Kebetulan saya ada kitab hadis ini yang saya. Jadi waktu sholat itu ada 3. Pertama, kedua, dan ketiga. Dan ketiga-tiganya itu
dibolehkan. Nah, termasuk saya akan berikan contoh begini. Madhab Imam Hanafi itu sholat itu mengambil waktu yang akhir. Ya. Jadi madhab Imam Hanafi, ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Turki, itu kalau sholat itu pasti mengambil waktu yang terakhir. Penjelasannya begini. Waktu yang paling pertama itu paling bagus. Waktu pertengahan itu mubah, ya, boleh ya. Dan waktu yang terakhir itu termasuk waktu untuk menjaga ketentuan bahwa pada waktu terakhir itu juga boleh. Nah, contohnya begini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah waktu inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu sudah pokoknya sudah tercatat lah, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu sudah paten lah waktu itu. Nah, zuhur itu dibagi 3. Tepat waktu, ya, dengar azan langsung berangkat ke masjid. Kemudian jangan misalkan begini, nggak sholat tepat waktu, kemudian dikatakan, wah kamu dibisiki oleh setan. Loh, nggak begitu cara memahami itu. Loh, kamu nggak ke masjid, berarti kamu maksud menunda sholat itu begini. Kenapa nggak sholat entar aja deh? Tiba-tiba waktunya habis. Dan dia itu sengaja menunda. Kalau ini kan ada waktu pilihan, waktu paling tepat, ya pertama kali, yang kedua dan ketiga. Nah, niatnya kalau pertama yaitu niat tepat waktu, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua biasanya ada pekerjaan, tapi tetap niatnya sholat itu tetap berjamaah. Yang ketiga untuk menjaga waktu, bahwa waktu mepet pun tetap dibolehkan. Nah, waktu mepet pun itu dibolehkan. Jadi Nabi kadang itu memberikan contoh yang paling minimal agar supaya apa? Agar supaya memberikan contoh, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang kerja keras. Misalkan begini, saya berikan contoh ya. Ini diambil oleh madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kalau sholat subuh itu pasti waktunya itu yang menjelang matahari menjelang matahari mau terbit lah. Ya. Itu kenapa? Karena ingin memberikan informasi bahwa sholat pada waktu itu juga sah. Seandainya Nabi misalkan seandainya Imam Abu Hanifah itu tidak melakukan itu, semua orang berpikir sholatnya harus tepat waktu. Maka orang-orang yang kerja di sawah, kerja di tukang parkir, kerja itu akhirnya susah kan untuk mendapat. Ketika orang sholat dia harus jaga parkir, maka setiap hari harus begitu. Maka akhirnya seolah-olah agama itu bagi orang yang tepat waktu. Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Contoh cara berbusana. Kalau orang berpikir busana sholat itu harus bagus, harus ini. Banyak orang-orang kita itu kerjanya di ladang, di sawah, tukang parkir, kemudian jaga terminal dan sebagainya. Kalau harus bagus, mereka kondisinya seperti nggak bagus, terus nggak sah, kan bahaya. Contoh lagi, Nabi Muhammad itu kalau tawaf itu naik onta. Nabi itu ingin memberikan contoh minimal. Nah ini ya maksudnya ya, makanya para ulama itu ada yang ngambil waktu tepat, kemudian pertengahan dan akhir untuk menunjukkan bahwa ketiga-tiganya itu boleh. Nah, seperti itu. Ketiga-tiganya adalah waktu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah tidak sholat. Jangan kemudian setan ini menggoda saya. Enggak seperti itu cara memahaminya. Nanti kalau seperti itu akan melahirkan paham-paham yang radikal. Begitu ada orang nggak sholat jamaah, wah ini nggak sholat jamaah ini.
Bisa jadi loh dia itu sholatnya di rumah berjamaah sama anaknya, sama istrinya. Bisa jadi orang ini sholat di masjid berjamaah karena apa? Ingin menunjukkan dirinya itu sholat di masjid. Itu berarti sholat tapi dalam kesombongan. Supaya diakui, supaya wah seperti itu. Makanya kita tidak tahu. Makanya yang penting niat sholat berjamaah walaupun di masjid atau di rumah. Yaitu waktunya yang paling bagus tentu saja yaitu tepat waktu, yaitu pada waktu begitu mendengarkan adzan segera berangkat ke masjid. Gitu Mas Khalid. Baik Ustadz, para jamaah barangkali masih ada yang bisa yang ditanyakan mumpung masih ada waktu. Mungkin satu pertanyaan bisa disampaikan secara langsung sebelum diakhiri oleh Ustadz Azim. Dan kita juga berdoa Ustadz Azim lancar dalam manasik nanti sekaligus membimbing haji bulan depan Ustadz ya, insya Allah. Insya Allah. Mohon diinfo Ustadz nanti selama ngaji kita pagi Rabu dan Jumat pagi lanjut. Insya Allah. Kalau waktunya bisa, insya Allah bisa. Oke. Nah ini saya pertanyaan tadi belum. Ya silakan. Monggo Bapak. Pertanyaan hasrat beda dengan nafsu tadi belum. Oh iya, hasrat. Hasrat itu kan bahasa Jawa ya, atau bahasa Indonesia. Kalau hasrat itu bahasa Jawa, kalau apa namanya hasrat dan syahwat ya. Syahwat itu bahasa Arab. Sama, maknanya sama. Jadi keinginan itu ada tingkatan. Ada namanya syahwat, ada namanya hawa. Hawa. Di dalam syair itu yamutul hawa minni idza laqitu wa yahya idza faraqtuha fayaudu. Hawa itu keinginan yang sangat menggebu-gebu. Nah, hawa itu begini. Kemudian bahasanya menjadi hawa nafsu, keinginan sebenarnya. Ada seorang penyair, dia itu jatuh cinta kepada lawan jenisnya, kemudian dia itu sudah mengatur strategi, saya akan datang jam ini, kemudian saya akan mengucapkan ini, saya akan duduk di depannya, kemudian setelah itu saya akan berkata-kata depannya untuk merayu. Begitu sampai di rumahnya, karena rasa cintanya kepada orang tersebut, akhirnya dia tidak bisa berbicara. Akhirnya begitu gelagapan, akhirnya dia itu pulang. Setelah pulang, dia itu muncul lagi keinginan itu. Akhirnya dia mengatakan, yamutul hawa minni idza laqitu wa yahya idza faraqtu. Ketika aku belum datang, aku sudah menyusun rencana mau ngomong ini. Begitu saya di depannya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian ketika saya pulang, baru muncul lagi. Itu namanya hawa. Nah, kalau asyahwah, itu keinginan atau syahwat atau hasrat, itu menginginkan segera dipenuhi. Dia itu kadang kalau sudah masuk pada syahwat itu, dia tidak bisa mengendalikannya. Tuh, ada namanya syahwah, ada namanya hawa. Ada lagi namanya itu wudda. Kemudian sering kita dengar dengan istilah namanya mawaddah. Ada lagi istilah namanya mahabbah. Itu tingkatan ya. Tingkatan cinta di dalam tingkatan cinta dan keinginan dalam bahasa Arab itu banyak. Makanya di dalam Al-Qur'an mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu cinta yang sudah melekat tapi tidak ada keinginan untuk urusan-urusan diraih. Misalkan seorang suami istri itu yang sudah menikah sudah lama, setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, itu kan sudah rasanya itu istrinya kayak temannya. Jadi kalau ditinggal itu dicari di mana istri saya. Kadang tidak tega dengan kondisi. Itu namanya mawaddah, kasih sayang. Oh, itu pembahasan ini panjang ya, karena ini ada kaitannya dengan ilmu balaghah. Baik. Nanti ada tema khusus soal mahabbah, Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti dijawab dan ditutup. Jadi pertanyaannya begini,
ketika lupa sholat asar kemarin, apakah boleh dikodok pada asar hari ini atau hari ini? Ini pertanyaan dari jamaah. Boleh. Tanggapi sekaligus doa dan ditutup, Ustaz. Monggo. Terima kasih ya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah usia, berkah keluarga. Insya Allah kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, dan mudah-mudahan ziarah haji dan umroh kita itu menjadi tangga kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya, sehat jasmani rohani, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya, yang hadir di pagi hari ini keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kelak ya kalau kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam, dan insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali li wajhikal karim wa ali azim sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wal af minkum. Terima kasih Mas Khalid, Ibu Ida, Bu Dewi, Bu Terima kasih Delina, Pak Bu Ustadz Lilis, Azim. Terima kasih Pak Ustadz Ya. Azim. Alhamdulillah Karlina, selamat dalam Karli, Bu perjalanan. Nurhayati, Bu Ili, Samsul, Jakarta. Nelda, Bu Wati. Allah semuanya sehat. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, izin live. Terima kasih Pak Muthalib, terima kasih Pak Nanda. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.